Kita kan pada awalnya membahas KUA PPAS tahun 2026 ini dengan asumsi TKD sesuai dengan TKD tahun 2025. Ya. Jadi kita udah bahas dengan TAPD, kemudian tindak lanjut dari pembahasan KUA PPAS tahun 2026 itu masing-masing komisi melakukan rapat kerja dari rapat kerja komisi. Nah, di pertengahan jalan itu keluar surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan nomor S62/PK/2025 tentang penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah tahun 2026. Dari situ, dari rancangan itu, total yang kita terima ternyata berbeda dengan proyeksi tahun 2025 yang sudah berjalan, ternyata berkurang. Nah, sementara KUA PPAS itu masih dirancang dengan proyeksi tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, sama dengan tahun 2025. Nah, ternyata dari totalnya itu kita hitung kurang lebih 347 miliar berkurang. Artinya efisiensi ini terus berlanjut dan bahkan dikurangi. Jadi tahun 2025 ada efisiensi pengurangan TKD, tahun 2026 dikurangi lagi TKD 347 miliar dari tahun 2025 yang efisiensi itu. Nah, ini yang saya pernah sampaikan, pusat dalam konteks dana daerah ini berkurang sampai 200 triliun itu. Saya pernah bilang, bahkan inilah dampaknya untuk Provinsi Bengkulu 347 miliar. Untuk kabupaten kota di Provinsi Bengkulu juga akan berkurang. Nah, dari 347 miliar ini, maka kemudian kita minta TAPD untuk merelokasi lagi mana-mana yang akan ditangguhkan, program-program mana yang ditangguhkan untuk dilakukan tahun 2026. Dan ini berdampak pengurangan program-program, pengurangan belanja-belanja daerah. Dan akan berdampak juga terhadap pelayanan publik. Nah, kita harapkan bagaimana dengan pengurangan ini tapi tidak berkurang dalam konteks pelayanan publik. Jadi pelayanan pemerintahan dan segala macam itu tidak terkurangi. Nah, ditambah lagi pelayanan dasar. Karena saya bagian daripada Komisi 4 yang duduk di Badan Anggaran, kita minta untuk kesehatan jangan dikurangi. Untuk pendidikan jangan dikurangi. Harus dialokasikan juga untuk proses peningkatan bahkan. Jadi di situ yang kita inginkan TAPD merelokasi kembali, memprioritaskan. Ada banyak program prioritas, tapi dengan total pengurangan 347 miliar ini, maka harus dipilah lagi program prioritas mana yang harus dilaksanakan dan harus ditangguhkan ya. Bagi kita bukan dihilangkan gitu. Nah, sementara untuk alokasi yang paling besar di tahun 2026, fokus gubernur kan masih juga di infrastruktur. Nah, kami menghimbau kepada TAPD kemarin, tetap infrastruktur menjadi unggulan tahun 2026. Kita tidak mungkin juga menghilangkan proses keinginan Pak Gub untuk memperbaiki jalan. Tapi dengan pengurangan ini bisa dialokasikan jalan-jalan yang rusak berat saja dulu. Jalan-jalan yang memang akan diperkirakan itu kalau tidak diperbaiki tahun ini atau tahun 2026 akan lebih hancur. Kemudian jalan-jalan yang juga berdampak langsung pada efektivitas perekonomian masyarakat. Ini dulu didahulukan dengan proses ini. Maka dari
rencana alokasi 500 miliar untuk alokasi 2026, ya sekitar 500 atau 600 begitu ya, tepat angkanya. Ini coba dipilah, dikoordinasikan ke Dinas PU, mana yang urgent, yang memang harus ditanggulangi, mana yang memang kemudian diproyeksikan 2026 yang harus ditunda dulu. Jadi dibagi, yang konteksnya rehabilitasi, perbaikan, yang konteksnya pemeliharaan. Nah, yang konteks perbaikan yang mana? Yang memang urgent, yang mana yang pemeliharaan. Kalau yang urgent itu tidak berdampak pada peningkatan ekonomi langsung untuk tahun 2026, di breakdown atau di drop ke yang pemeliharaan. Mungkin ditambal, mungkin diperbaiki dengan spot-spot gitu ya, tidak dengan langsung. Dan beberapa program-program yang ambulan misalkan begitu ya. Kalau targetnya 150 desa atau 150 ambulan, tahun depan bisa jadi dikurangi berapa desa. Tapi tetap itu menjadi prioritas. Tetap itu tidak dihilangkan. Nah, ini yang kemudian kita minta TAPD untuk melakukan lagi, merelokasi, dan terakhir setelah kami rapat Banggar, ada sekitar berapa lagi yang belum tersisir, belum yang direlokasi, dan terutama hutang kita kepada daerah, kabupaten kota, ya kan, bagi hasil yang sempat belum tertunda, mungkin belum terselesaikan seluruhnya, tapi paling tidak bisa dialokasikan juga untuk menutupi bagi hasil. Katakanlah misalkan ada 200 miliar kurang lebih yang masih hutang provinsi ke daerah. Bisa jadi itu dialokasikan dulu 100. Karena daerah juga sangat berharap, ya kan, sangat berharap ini bisa ditanggulangi, bisa diberikan hutang daerah itu kepada kabupaten kota agar mereka juga menutupi defisitnya. Nah, itu yang langkah bijak ya. Bukan kita menunda-nunda, tapi semua se-Indonesia ini terkena dampak dari penurunan angka 200 triliun itu. Itu di rapat Banggar terakhir kemarin. Jadi kita kasih waktu TAPD, Senin depan kita akan bahas lagi dengan relokasi yang baru, dengan KUA PPAS yang baru.